Angel, puji Tuhan hari ini kita bisa merayakan Natal bersama secara live Zoom ya. Betul Kak, ini momen pertama adik-adik dan keluarga merayakan Natal dari rumah. Walaupun ibadah dari rumah aja, karena kita tidak mengurangi rasa sukacita dan hikmat ya. Amin. Untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus, kita harus tetap bersukacita selalu ya, sesuai dengan tema Natal sekolah minggu kita tahun ini, yaitu bersukacita hari anak sekolah minggu sebab Tuhan beserta kita. Temanya pas banget ya Kak, penting diingat ya. Tuhan selalu beserta kita bagaimanapun keadaannya. Meskipun kita harus bernatalan di tengah pandemi COVID-19, kita hendaknya tetap bersukacita. Nah, untuk itu adik-adik, kakak mengajak kita semua untuk menyiapkan hati yang sukacita dalam ibadah menyambut hari kelahiran Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi mari kita siapkan hati kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, Engkau Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah Natal secara langsung ya Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami agar kami boleh menikmati dan juga sungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan juga yang bersukai Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Di atas segalanya, ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Damai sejahtera bagi umat manusia karena Yesus telah lahir di dunia. Mari kita bernyanyi Bunga Jumpai Musai Ari Kosai. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah Dia, Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan, Tuhan jaya dan perkasa. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja dan Tuhan. Sujudlah menyembah kepadanya dengan berhiaskan kekudusan. Sambutlah Rajamu, hai segenap bumi. Haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kami yang telah lahir di Bethlehem, kami puji nama-Mu yang kudus, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami. Melalui Yesus Kristus kami memohon kehadapan-Mu. Tunggukanlah kiranya rasa satu di antara kami yang telah Engkau limpahkan suatu tanggung jawab, sehingga kami bisa saling menghargai satu sama lain, dan melaluinya kami dapat secara bersama-sama menyatakan kasih-Mu melalui kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dia pencipta semesta. Dia memberikan keselamatan bagi manusia. Mari kita nyatakan kebesaran Allah kita muliakan namanya dengan menyanyikan pujian bila kulihat bintang nomor 8. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah menciptakan langit dan bumi serta seluruh alam semesta. Seluruh ciptaannya menunjukkan keindahan hasil karya tangan Tuhan Allah. Bagaimanakah penciptaan ini? Mari kita dengarkan liturgi yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik.
Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di dunia. Dan jadilah demikian, jadilah petang dan jadilah pagi, ialah hari ketiga. Jadi berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam, dan menjadikan juga bintang. Allah menaruh itu semua pada cakrawala untuk menerangi bumi. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Amin. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak, dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Maka Allah melihat segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Berhentilah ia pada hari yang ketujuh dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari yang ketujuh itu dan menguduskannya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala hewan di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kau makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu akan yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah-buahan itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat sarung. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan, kau akan melahirkan anakmu.
namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah sumur hidupmu. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang, jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir ia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kebun dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Mulia kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan dengan merdu pujian sungguh mulia. Akibat ulah manusia yang melanggar perintah Allah menyebabkan manusia terpisah dari Allah, dan hubungan dengan Allah pun rusak. Segala usaha yang dilakukan oleh manusia tidak dapat memperbaikinya. Namun, karena kasih Allah yang begitu besar bagi manusia, maka dijanjikannya lah seorang juru selamat yang diberitakan melalui nubuat para nabi. Mari kita dengarkan liturgi yang ketiga. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 60 ayat 1-2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamakan dia Immanuel. Yesaya 11 ayat 1-2. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya,
roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku juru selamat yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesaya 40 ayat 3 dan 5. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyari, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Yeremia 23 ayat 5. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menemukan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana, dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Mazmur 24 ayat 9-10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Selah. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan surat perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf, pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di ruang penginapan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan pun bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud." Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bersama seluruh ciptaan di dunia, kita bergembira dan bersyukur menyambut lahirnya Sang Raja. Mari kita sambut dengan pujian, "Hai dunia, gembiralah."
sekolah minggu yang menampilkan gambaran. Natal kali ini terasa berbeda. Tidak ada kado, hadiah, atau bingkisan kertas warna-warni yang indah. Akankah Natalku menjadi apa? Natal kali ini lain dari biasanya, atau perayaan meriah dengan dekorasi megah dan panggung batu panah. Akankah Natalku menjadi sepi? Natal kali ini tidak sama seperti sebelumnya. Semua dipaksa berjarak. Bahkan untuk menyalakan lilin bersama pun sulit rasanya. Akankah Natalku menjadi redup? Natal kali ini memang berbeda, tetapi Natalku tidak akan hampa. Karena hadiah terbaik bukan berbalut kertas warna-warni, melainkan seorang bayi yang dibungkus kain lampin sederhana. Natal kali ini memang berbeda, lain dari biasanya. Tapi Natalku tidak akan sepi, karena sukacita sejati bukan berasal dari perayaan yang megah, melainkan kelahiran seorang Mesias di kandang domba terpencil. Natal kali ini memang tidak sama, tapi Natalku tidak akan redup. Karena hari ini tidak ada lagi jarak antara aku dan dia yang rela datang untuk menjadi cahaya bagi dunia. Natal kali ini memang berbeda, sederhana, tak semeriah biasanya. Jauh, tak lagi dekat. Namun, karunia, pengampunan, perdamaian, dan cinta kasih Allah tetap sama. Kekal, kini, dan selamanya. Untuk aku, kamu, dan kita semua. Adik-adik sekolah minggu dan orang tua kami, mari kita berdiri sambil menyanyikan Malam Kudus.
Piring boleh dimatikan dan jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita dengarkan pujian dari tim virtual Joy AKBP Bogor. The herald angels sing, glory to the newborn King. Honor and mercy, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the sky. With the angelic host proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hark the herald angels sing, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dengan sorak berserta, mengumumkan kabar baik, lahir Kristus Ramadan. Himne sorga bergema, lahir Raja mulia. Himne sorga bergema, lahir Raja mulia. Himne sorga bergema, lahir Raja mulia. Kristus dibuka Bethlehem, Indonesia ruani sanggapan Tuhan. Indonesia sanggapan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Akal Pendeta Bang Ridwan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Pulau Darul. Thank you.
satukan hati kita, arahkan kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semuanya, untuk adik-adik remaja sekolah minggu HKB Bogor yang merayakan Natal secara online di rumah kita masing-masing. Tentunya semuanya dalam keadaan sukacita, tidak kurang apapun, hanya di dalam Tuhan. Mari kita dengarkan berita sukacita Natal ini, firman Tuhan untuk kita sebagaimana tema Natal kita diambil dari Matius 1 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan yang menjadi penekanan daripada firman Tuhan untuk kita hari ini dalam perayaan Natal kita, mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Anak-anak remaja sekolah minggu yang berbahagia hari ini, sekali lagi saya menyapa kita untuk semuanya. Selamat Natal untuk kita semuanya. Tentunya sukacita kita luar biasa hari ini. Yang walaupun kita kembali merayakan Natal yang mungkin ini sangat-sangat kita nanti-nantikan, tetapi penampilannya sungguh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya, tahun kemarin kita bisa bersama-sama duduk di gereja ini dengan segala penampilan, dengan gaya, dengan ekspresi yang sungguh-sungguh dibanggakan. Bersama-sama dengan orang tua, bersama-sama dengan opungnya, kakak adiknya juga. Dan sekarang kita juga bisa merasakannya. Ternyata perayaan Natal kali ini dengan tampil beda. Walaupun tampil beda dari tahun sebelumnya, tidak mengurangi sukacita kita. Karena tadi kita sudah saksikan bersama juga bagaimana penampilan anak-anak remaja 1, 2, 3 sekolah minggu ternyata luar biasa. Situasi yang kita hadapi sekarang dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih bergumulan dan membatasi ruang untuk perayaan Natal dan ibadah-ibadah kita sebelumnya. Ternyata COVID-19 tidak menghalangi kita untuk bersukacita merayakan Natal ini. Walaupun kita bisa merayakannya dengan live Zoom sebagaimana yang kita laksanakan hari ini. Oleh karena itu, adik-adik remaja sekalian yang dikasihi Tuhan, Allah beserta kita. Ini yang menjadi tekanan daripada Natal kita kali ini. Bagaimana kita merasakan Allah hadir. Ternyata di dalam situasi yang kita hadapi ini, justru Allah menyatakan dirinya bukan hanya dirayakan di gereja, tetapi saat ini kita menyatakan dan merasakan Allah hadir di rumah kita masing-masing. Immanuel, Allah beserta kita. Allah itu sangat dekat kepada kita saat ini. Allah itu dekat di rumah kita masing-masing, di dalam hati kita, di tengah keluarga kita. Ternyata Natal tidak kita hanya rayakan berfokus di gereja, tetapi sekarang kita merayakannya juga di rumah kita masing-masing. Artinya Allah hadir di rumah kita masing-masing. Allah hadir dalam hati kita masing-masing. Immanuel, Allah hadir, Allah bersama kita. Apa alasannya Tuhan hadir?
Allah itu hadir di tengah dunia ini sebenarnya ada alasannya. Karena apa? Karena manusia sudah berdosa. Dengan dosa itu, manusia sudah jauh dari hadapan Tuhan. Karena manusia sudah jauh dari kehendak Tuhan, manusia sudah lari dari Tuhan, maka hidup manusia hanya penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Nah, untuk itu Tuhan hadir. Tuhan menyertai manusia kembali. Bagaimana Tuhan bisa menyatakan dirinya lebih nyata lagi di dalam kehidupan manusia di tengah dunia ini. Lebih nyata lagi di hadapan semua orang. Termasuk di kehidupan anak-anak. Supaya Allah mengambil kembali. Menyertai supaya setiap manusia mau kembali kepada kehidupan yang sebenarnya, kehidupan bersama-sama dengan Tuhan, bukan hidup bersama-sama dengan iblis, bukan hidup bersama-sama dengan dosanya lagi, tetapi hidup bersama-sama di dalam Tuhan, di dalam keselamatan, di dalam Yesus. Maka Allah datang ke dunia, Dia mengambil rupa manusia, Dia lahir. Nah, nama Immanuel itu nama yang dijanjikan Allah sendiri melalui Nabi Yesaya. Dan ini juga menjadi berita sukacita kepada Yusuf dan Maria, di mana pada waktu itu mereka sudah merasa ketakutan. Maria mengandung Sang Juru Selamat. Banyak tantangan dari pemerintah waktu itu, dari agama-agama juga. Nah, malaikat-malaikat datang menemui Yusuf dan Maria dan mengatakan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini juga sudah pertanda bahwa Allah sudah menyertai Maria dan Yusuf sampai pada lahirnya Sang Juru Selamat, Sang Immanuel itu yang menyertai manusia, menyelamatkan manusia, menyertai Yusuf dan Maria sehingga mereka bisa melewati segala ketakutan, melewati segala kekhawatirannya sampai Yesus lahir. Semuanya berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Adik-adikku yang dikasih Tuhan, remaja 1, 2, 3 Sekolah Minggu HKG Bogor. Immanuel ini Allah pertanda bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita, di dalam rumah kita, dalam hati kita masing-masing. Dan ini juga tandanya Allah sungguh mengasihi kita. Allah sungguh peduli dengan kita, supaya kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan, supaya kita bisa merasakan hidup yang merdeka, yang diselamatkan oleh Tuhan dari cengkeraman iblis, cengkeraman dosa, sehingga kita bisa bersukacita di dalam Tuhan. Kita bisa membawa sukacita juga bagi orang lain. Kita merayakan Natal ini bukan hanya sekedar cerita, ini bukan hanya sekedar penampilan, tetapi Natal ini adalah kesaksian kita bahwa Yesus Sang Immanuel menyertai kita, menyertai keluarga kita, menyertai dunia ini. Ini kesaksian remaja 1, 2, 3 di tengah kehidupan kita bahwa Allah sungguh beserta kita. Pernahkah adik-adik sekolah minggu remaja ini mengingat waktu belajar naik sepeda? Tentunya kalian tidak belajar begitu saja sendirian. Belajar naik sepeda, papanya hadir di sana, mendampingi, mengarahkan, mengajari, dan meyakinkan bahwa kalian bisa naik sepeda. Yang walaupun awalnya itu penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, takut jatuh.
mungkin sempat terjatuh. Apa peran papanya di sana? Papanya mendampingi. Ketika dia jatuh, dia dipapa lagi, disuruh berdiri, belajar lagi. Ayo, masih bisa, ayo bisa. Dengan penyertaan papanya, maka waktu itu kalian masih takut tapi yakin bahwa kalian bisa. Dan ternyata kalian bisa. Kehadiran papanya di sana meyakinkan kalian bisa naik sepeda. Dan ternyata itu betul-betul jadi kalian bisa naik sepeda. Ketika kalian sudah bisa main sepeda sendiri, ternyata peran papa juga belum selesai. Ketika kalian juga permisi, Pak, kami mau main sepeda, papanya ada nasihat, hati-hati anak, hati-hati. Dari kisah itu mau saya katakan bahwa kehadiran Allah sungguh-sungguh mengangkat segala ketakutan kita. Kehadiran Allah sungguh menuntun kita, mengarahkan kita bahwa kita bisa untuk menjadi yang terbaik. Anak-anak remaja 1, 2, 3 bisa menjadi anak yang terbaik. Karena apa? Kita diselamatkan dari hal-hal yang tidak baik. Sang Immanuel, Yesus Tuhan kita, menyertai kita. Dan inilah Natal kita ini dengan tema Tuhan beserta kita. Ini tandanya bahwa Allah sungguh menyertai kita dalam segala hal. Coba kita lihat. Dalam situasi COVID-19, sekolah di rumah, ibadah sekolah minggu di rumah. Tapi ingat, tidak ada yang tertinggal pelajarannya. Karena apa? Tuhan berikan berkat, teknologi yang luar biasa, sehingga kita bisa belajar di rumah, sekolah minggu juga di rumah, baca firman juga, mendengarkan firman juga, bisa di rumah. Itulah Tuhan menyertai kita dalam segala hal. Dan kedua, Tuhan hadir. Dan Tuhan bekerja dalam segala hal. Sebagaimana dalam hidup Yusuf dan Maria, Tuhan bekerja. Sehingga kelahiran Sang Juru Selamat itu sungguh-sungguh luar biasa. Sang Gembala juga ikut bersukacita. Malaikat bersukacita. Orang Majus bisa menemukannya. Itu semua karena Allah ikut bekerja. Dan sekarang bagaimana kita bisa merayakan Natal ini? Karena Allah juga bekerja dalam segala hal. Dalam situasi yang kita hadapi, Allah bekerja. Sehingga tidak ada yang ketinggalan dalam sukacita merayakan Natal ini. Kemudian yang ketiga, kita lihat bahwa ternyata Allah yang Immanuel beserta kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dalam situasi apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, ayo mari kita dengan Natal ini, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan mau mendengarkan Tuhan yang selalu peduli dengan kita. Tuhan yang tidak mau meninggalkan kita, yang selalu menyertai kita. Coba buka telinga, dengarkan suara Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Sehingga nanti anak-anak sekolah minggu ini sungguh menjadi anak-anak yang dibanggakan di tengah bangsa ini, di tengah keluarga juga, bahkan di dalam kerajaan Allah. Kita dibentuk dengan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, saya yakin anak-anak sekolah minggu remaja 1, 2, 3 adalah anak-anak yang siap dibentuk oleh Tuhan. Kalau kita betul-betul mau, kalau Tuhan sudah datang menyertai kita, mari kita ikut juga bersama-sama dengan Tuhan. Melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Belajarlah bersama-sama dengan Tuhan. Dan raihlah cita-citamu bersama-sama dengan Tuhan. Ingat, Immanuel, Tuhan beserta kita. Selamat Hari Natal. Dan sambutlah tahun baru
dengan penuh sukacita di dalam Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur ya Bapa di surga, kami persembahkan kehadapan-Mu yang Maha Kudus. Hari ini hari yang sungguh luar biasa. Kau perkenankan kami Tuhan untuk merayakan Natal Sekolah Minggu Remaja 1, 2, dan 3 melalui virtual ini. Sungguh Tuhan, kehadiran-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami dan menjadikan kami anak-anak yang luar biasa di tengah dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, firman hari ini menyatakan Immanuel, Allah beserta kita. Engkau sudah menyertai kami dan akan selalu menyertai kami, sehingga kasih-Mu tidak akan pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak yang sungguh-sungguh menjadi anak yang luar biasa, kebanggaan di tengah keluarga, dan menjadi alat-Mu di tengah bangsa ini, dan menjadi sukacita di dalam kerajaan. Terpujilah Engkau Bapa. Berkati semua anak-anak sekolah minggu yang merayakan Natal hari ini. Berkati semua para orang tua dan keluarga-keluarga. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur di hadapan. Amin. Firman Tuhan sudah kita dengar. Mari adik kita siapkan kamar sukacita ini dimanapun kita berada. Sambil memberikan persembahan, mari kita nyanyikan pujian Hai Siapkan Tidur. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami yang di surga.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari bahaya yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di mana jua. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di mana jua. Yeah, yeah, hey, yeah, yeah. Hai, siarkan di gunung, di bukitan, di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Dari Bethlehem kandang hina datang kabar begitu indah, bahagia tak terkira, lahir juru selamat kita. Di dalam palungan para gembala temukan seorang bayi terlelap, dia kan terangi dunia gelap. Bukan terlahir di istana, dari kandang kotor di sana jadi raja segala raja untuk semua bangsa-bangsa. Malaikat-malaikat pun ingin bernyanyi, orang majus dari timur mencari-cari, membawa hadiah sembari menyembah Mesias yang dinanti. Yeah. Hai, siarkan di gunung, di bukitan, di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian badan surga, gempita menggegah. Siarkan di gunung, di bukitan, di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Inilah amanat agung yang selalu berlangsung untuk siarkan kabar baik. I gotta go down, Kristus naik. Yup, siarkan lewat kesaksian, hidup kita jadi perhatian saat dunia mengamati Kristus. So
biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. On bass, Samuel, mari. Yeah. Here we go! Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Juara
Yang ketiga adalah Kevin Rainanda Naibaho. Mana Kevin? Apa itu kamu? Iya. Ada ya? Ada. Selamat ya. Lanjut. Sekarang masuk ke juara 2. Yaitu Fiani Siraini. Kalian boleh kasih reaction. Kalian boleh kasih reaction. Sampai tangan dulu ya, Fiani. Ada ya, Fiani. Oke, selanjutnya Kak. Wah, lagi tunggu nih. Nomor 1. Siapakah juara 1 di remaja 1? Dia adalah Sarah Hutabara. Selamat ya, Sarah, Yanti dengan Kevin. Tenang, ada apresiasi yang akan dibagikan oleh PSN nanti ya. Oke, itu tadi remaja 1 ya. Berarti kita naik ke remaja 2. Sudah siap dari remaja 2? Sudah ya. Kita mulai. Kita ada 4 spesial nih dari remaja 2. Saking bingungnya, saking guru-guru ya. Remaja 2. Saking rajinnya berarti ya. Rajin ya. Saking banyaknya anaknya atau gimana? Seperti itu. Nah, remaja 2 ini punya 4 peringkat. Wow, keren. Peringkat keempat, siapakah dia? Dia adalah Johansen Pasaribu. Iya, lambaikan tanganmu, Johansen. Ada. Selamat ya. Kita naik ke peringkat ketiga Kak. Peringkat ketiga. Siapa dia? Yaitu Azriel Lawrence Hutaju. Gimana Azriel? Lambaikan tanganmu. Selamat ya. Next. Peringkat kedua. Siap-siap semuanya remaja 2. Apakah itu kamu? Dia adalah Fabian Serafino. Yeay, ada Fabian. Lambaikan tanganmu. Oke. Selanjutnya Kak. Selanjutnya peringkat pertama dari remaja 2. Iya, semuanya sudah penasaran. Semuanya deg-degan. Siapa ya? Siapakah dia? Yaitu Farah Boston Madela. Itu dia tadi dari remaja 2. Selamat ya adik-adik. Oke. Selanjutnya Kak. Wah, nama-nama terakhir dari remaja 3. Kita mulai dari peringkat ke-3. Adalah Andini Panjaitan. Lambaikan tanganmu. Yang kedua. Oke, kita masuk ke yang kedua. Wah, 2 terakhirnya 2.